bahwa pada VT yang sebelumnya 115 saya mengatakan bahwa eh, bagaimana cara kita mengangkat harkat hidup kita. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai prinsip kolaborasi ya. Kolaborasi itu bukan kita mau bebas, tidak. Kita harus saling mengikat. Kalau nggak mengikat, ya kita nggak akan terkoneksi. Jadi begini, saya akan cerita tentang menyinggung kalimat-kalimat ilahiyah atau kalimat-kalimat dari kitab suci. Tapi saya tidak membahas agama. Saya bukan pastor, saya bukan ustadz. Saya mengajarkan ilmu perang, ilmu power, ilmu kekuasaan. Ilmu kekuasaan itu kalau diringkas ya menjadi 10 menit, itu begini. Dasar dari kekuasaan itu adalah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu sifatnya ya utama. Itu adalah sifatnya Tuhan adalah Maha Kuasa. Kita nggak pernah bilang bahwa Tuhan itu, ya selain sifat-sifat Tuhan itu ada 99 ya. Tetapi yang paling penting itu kita menyebut Tuhan itu Maha Kuasa. Kenapa? Karena setiap kali kita ada apapun ya, kita menyebut Allahu Akbar. Oleh karena itu, sifat kekuasaan adalah ilahiyah. Dan itu sifat Tuhan, ya Tuhan Maha Kuasa. Ya, Anda boleh mendebat lah, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, ya silakan aja. Tetapi ini ilmu power, ilmu kuasa. Oleh karena itu, nggak mungkin kita itu istilahnya memohon atau meminta atau menuntut kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah jadi jenderal nih, sudah 12 tahun saya ini udah jadi kolonel. Masa saya nggak naik jadi jenderal? Lalu kita mengancam atau memberi syarat kepada Tuhanmu. Nggak bisa. Oleh karena itu, sifat dari kekuasaan itu harus ikhlas. Nggak mungkin kita diberi ini, Pak Gun ya, ini saya beri kuasa ya, saya beri kuasa ya. Ya nggak mungkin kuasa diberikan pada saya kalau saya nggak ikhlas. Ya kan? Jadi, untuk mendapatkan kekuasaan itu harus diberi. Sekali lagi ya, Anda tuh nggak mungkin dapat kekuasaan tuh dengan rebutan ya, rebutan. Kalau kekuasaan tuh berebutan ya, coba aja misalnya di penonton saya ini 5.000 orang, ya. Anda mau nyolot, Anda mau hoax atau Anda mau apa itu istilahnya mancal, ya. Anda mau nyolot atau ngeyel, ya nggak bisa. Anda buang, out, delete, blokir. Itu menurut mesin TikTok yang membuang, yang mendelete. Ya, oleh karena itu, ya bagi orang-orang yang ikhlas ya bebas aja, ya kan? Nah, pertama ikhlas ya. Saya beri tahapannya. Pertama ikhlas. Ujungnya adalah power ya. Power itu nanti nomor 5. Power. 1 ikhlas. 2, kita nggak bisa menuntut. Oleh karena itu kita hanya bisa memberi. Ya. Loh Pak, kita itu kepengen power Pak, kok Bapak suruh memberi, gimana sih? Nggak bisa Pak, power itu adalah pemberian orang. Kita nggak bisa mendapatkan kalau kita nggak memberi. Saya ulangi ya, power itu adalah pemberian orang. Ya, kita nggak bisa menuntut Tuhan, juga kita nggak bisa menuntut orang untuk memberikan. Oleh karena itu, kita harus memberi. Memberi dulu, baru kemudian ada orang yang memberi. Ya, contohnya, kemarin saya ketemu Pak Faisal Basri, saya memberi lukisan. Ya kan? Nah, loh Pak, duitnya siapa membayar lukisan? Loh, ya jangan mahal-mahal dong. Yang sesuai kemampuan gitu loh. Jadi, saya memberi 40 lukisan kepada 40 jenderal. Saya membayar lukisan 40 lukisan. Ya memang agak mahal sih. Ya untuk ukuran orang yang nggak punya ya mahal. Tapi saya mampu kok. Otomatis saya punya 40 nomornya jenderal. Dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Termasuk Faisal Basri. Nah, kan kalau kita bisa komunikasi dengan orang-orang itu, otomatis kita dengan memberi, saya memberi
lukisan kepada Pak Faisal juga memberi nomornya kepada saya. Otomatis saya bisa menggunakan power dari Pak Faisal. Ya, nomor 2. Nomor 3, untuk mendapatkan power itu, Anda nggak bisa pakai otak sendiri. Misalnya, saya datang ke Pak Faisal ngomong, "Pak, saya pinjam 100 dong," gitu loh. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Saya harus menggunakan otaknya Faisal. Paham nggak? Paham nggak? Kalau nggak paham, saya ulangi ya. Saya nggak bisa menggunakan otak saya atau pikiran saya untuk mendapatkan power. Nggak bisa. Saya menggunakan otaknya Faisal. Misalnya ketemu Pak Faisal. "Oh iya Pak," kita ngomong Bapak, "gara-gara buku-buku Bapak itu yang saya buat laporan kepada FATF, Financial Action Task Force Bapak. Jadi gimana hasilnya?" "Iya, itu mafia batubara. Menurut Bapak ada sekian, itu di take down. Ada 5 perusahaan di take down. Lalu kemudian saya laporan, dari Bapak ngomong ada penyelundupan nikel. Kita laporkan kepada FATF, itu mafia nikel juga di take down. Sampai sekarang Pak, itu jadi Fujian 1, Fujian 2, Fujian 3 di take down, itu akibat dari laporan Bapak yang soal nikel. Karena Amerika merasa dirugikan 65 billion US dollar atau 1.000 triliun gara-gara ekspor penyelundupan nikel ke Cina. Sehingga Amerika itu nggak bisa dapat atau mobil listrik itu dimonopoli Cina itu gara-gara penyelundupan nikel Indonesia kepada Cina. Nah, ya kan, saya kan menggunakan otaknya Pak Faisal. Otomatis Pak Faisal senang, "Oh iya," gitu. Dia mengulurkan tangan, memberi power. Gitu loh, Pak. Paham ya? Saya ulangi ya, supaya ini meresap gitu loh. Power itu dari Tuhan, oleh karena itu Tuhan itu kita sebut Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu Anda nggak bisa menuntut atau memberi syarat. "Ya Tuhan, saya mau sholat malam ini, tolong dibeli power. Kalau enggak, saya nggak sholat." Ya nggak bisa. Oke? Nah, saya juga nggak bisa di gereja, saya berdoa, "Tuhan, tolong berikan saya power ya Tuhan," gitu. Saya udah baik Tuhan, saya udah nolongin anak, istri, tetangga, semua karyawan udah saya bantuin. Nggak bisa. Nggak bisa. Power ini adalah pemberian Tuhan atau pemberian orang lain. Oleh karena itu, diri kita harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, ya kita akhirnya menuntut. Akhirnya kita itu memberi syarat kepada Tuhanmu. Nggak boleh. Ya. Kedua, Anda harus mulai memberi. Ya. Power itu adalah pemberian, oleh karena itu Anda harus mulai memberi. Ya. Anda nggak bisa mendapatkan kepastian dari semua usaha Anda. Ya. Tapi yang pasti adalah Anda bisa mendapatkan hasil dari pemberian Anda. Saya memberi lukisan kepada 40 jenderal. Saya punya nomornya 40 jenderal. Dari bintang 1, 2, 3, itu saya gunakan untuk berpikir dan berbuat, bertindak. Sehingga saya dapat perlindungan dari Tuhan lewat ya teman-teman saya 40 jenderal. Oke? Kalau sudah memberi, ya ketiga, gunakan otaknya orang lain, kepentingannya orang lain. Jangan ketemu itu kalau ngomong, "Pak, pinjam aku 100," gitu loh. Ya nggak bisa lah, kata Faisal, "Lu miskin kan ngapain ketemu gua?" Gitu loh. Otomatis kita gunakan otaknya Faisal, sehingga dia senang dan kita tuh satu frekuensi gitu loh. Ya. Faisal itu memberi kuasa kepada kita. Kalau dia itu mau memberi. Dia mau kalau seandainya sesuai dengan kepentingannya Faisal. Ingat ya, kalau ketemu Faisal, kita dapat power kalau misalnya kita sesuai dengan kepentingannya Faisal. Loh, kepentingan Pak Gun apa? Kamu nggak usah mikirin kepentingan saya udah berikan lukisan kepada Pak Faisal. Loh, kepentingan Pak Gun apa? Loh, sama dengan saya, dengan VT-VT saya ini, 5.000 murid-murid saya, kepentingan saya apa? Loh, saya memberikan informasi ini. Saya memberikan pendidikan ini. Loh, Pak Gun dapat apa? Tenang aja, tenang aja.